Selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Nah, sekarang adik-adik semua, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Adik-adik semua, siapa di antara kalian yang takut dengan gelap? Misalnya pada malam hari listriknya padam, sehingga rumah atau kamar kalian menjadi gelap. Apakah kalian takut? Mengapa kalian takut? Biasanya kita takut karena kita tidak dapat melihat apa-apa pada situasi gelap. Kita takut tidak dapat melihat orang tua kita, tidak dapat melihat adik kita atau kakak kita. Kita mungkin jatuh atau menabrak pintu saat berjalan dalam kegelapan. Sehingga kita sangat membutuhkan pelita, membutuhkan lilin, membutuhkan senter untuk membantu kita agar dapat melihat dan berjalan pada saat kegelapan. Demikianlah kehidupan orang Kristen. Orang Kristen memerlukan terang agar tidak hidup dalam kegelapan. Dahulunya, sebelum kekristenan sampai ke Tanah Batak, dan sebelum nenek moyang atau opung kita menjadi orang Kristen, mereka hidup dalam kegelapan. Artinya, mereka masih dalam hasipili beguon, menyembah berhala, menyembah pepohonan, menyembah benda-benda keramat, mempercayai roh-roh orang yang telah meninggal, dan sebagainya. Itulah gambaran kehidupan kegelapan dari opung kita dulu sebelum mereka menjadi Kristen. Tetapi setelah para pendeta datang ke Tanah Batak dari Jerman, dari luar, memberitakan firman Tuhan, maka mereka menjadi percaya dan menjadi orang Kristen. Mereka menjadi dibaptis, terdidik, masuklah mereka menjadi Kristen. Misionaris yang dikenal dengan Rasul orang Batak adalah Nomensen. Dia datang ke Tanah Batak, tepatnya ke Selindung di Tapanuli Utara atau di Tarutung sekarang, atau sekarang ada Salib Kasih kan? Nah, disitulah dia pada tahun 1863 dan mendirikan gereja di perkampungan Said Nihuta pada tahun 1864. Udah lama kan? Melalui pelayanan Nomensen teman-temannya, maka orang Batak menjadi Kristen semakin bertambah. Demikianlah terang itu telah sampai kepada opung kita dulu, sehingga mereka tidak lagi hidup dalam kegelapan. Adik-adik semua, berarti kita sangat memerlukan terang dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam khotbah kita hari ini, Yesus sendiri mengatakan siapa dirinya kepada orang banyak, termasuk pada murid-muridnya. Dalam khotbah kita hari ini, Yesus mengatakan bahwa dia adalah terang dunia. Apa artinya? Yesus datang ke dunia untuk membawa terang, agar setiap orang tidak hidup dalam kegelapan lagi. Jika kita mengingat kembali penciptaan dalam Kejadian 1, di awalnya dikatakan bumi itu gelap gulita dan Allah berfirman, jadilah terang. Lalu terang itu menjadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Jadi terang yang diciptakan Allah menunjukkan kehidupan yang baru, dan Allah tidak menyukai kegelapan. Allah senantiasa mengarahkan seluruh ciptaannya kepada terang. Nah, adik-adik sekolah minggu, Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Dia telah mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Yesus Kristus mengatakan bahwa dirinya adalah terang dunia. Berarti Yesus Kristus mengarahkan kehidupan kita kepada terang, bukan kepada kegelapan. Lalu, bagaimana sikap orang yang hidup dalam kegelapan dan sikap orang yang hidup dalam terang? Kita lihat dalam Galatia 5, orang yang hidup dalam kegelapan yaitu orang yang menurut perbuatan daging, misalnya percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, amarah, perselisihan, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Sedangkan orang yang hidup dalam terang yaitu orang yang hidup menurut perbuatan-perbuatan buah-buah roh. Siapa yang tahu buah-buah roh? Ada yang tahu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tertulis di Galatia 5 ayat 22-23.
3. Nah, jadi sebagai anak-anak terang, marilah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu buah-buah roh yang disebut tadi. Oleh karena itu, anak-anak sebagai anak-anak terang, kita harus percaya kepada Yesus Kristus, Sang Terang dunia itu. Melalui firman hari ini, kita terpanggil untuk percaya kepada Yesus, yaitu terang dunia. Adik-adik, selaku orang Kristen, kita harus senantiasa percaya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Karena Yesus adalah terang dunia yang telah membawa terang kepada dunia yang dahulunya dalam gelap. Terang itu sudah datang, dan kita sudah menerima terang itu dalam iman kepercayaan kita, bahwa Yesus Kristus telah datang ke dunia untuk membawa terang, yaitu keselamatan bagi orang-orang berdosa. Kemudian, mengikut Yesus dan berjalan dalam terang, bukan lagi dalam kegelapan. Perbuatan anak-anak terang adalah setia dalam mengikut Yesus dan bersedia dipimpin oleh firman Tuhan. Dia akan menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa, yaitu kegelapan. Sebagai anak-anak terang, ia akan senantiasa berbuat seturut dengan firman Tuhan. Jadi, marilah kita hidup sebagai anak-anak terang, karena Yesus yang kita percayai itu adalah terang dunia. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebagai anak-anak terang, maka kita juga akan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita tinggal di rumah bersama orang tua, apa yang harus kita lakukan? Karena kita adalah anak terang. Nah, contohnya menghormati orang tuanya. Kalau disuruh belajar, ya belajar. Jangan main handphone. Kemudian kalau disuruh kerja atau menyuci piring, jangan melawan. Kalau melawan itu perbuatan kegelapan. Dan orang tua juga tidak suka dengan anak-anak yang melakukan melawan orang tuanya. Tetapi Tuhan mengasihi anak-anak yang mau patuh kepada orang tuanya, yang mencintai apa yang dikatakan orang tuanya. Apalagi itu mengajari anak-anak supaya mereka tahu bekerja. Jadi bukan untuk dipaksa-paksa, tapi karena mengajari anak-anaknya supaya mereka kelak menjadi anak-anak yang mengerti apa itu sebenarnya pekerjaan dan tanggung jawab kelak kalau kita sudah menjadi orang yang dewasa. Anak-anak kami sekalian, kemudian tanda-tandanya kalau kamu adalah anak-anak yang hidup dalam terang, yang pertama, kamu juga mencintai firman Tuhan. Jadi tidak ada yang malas untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemudian kita rajin berdoa. Karena dengan rajin berdoa, kita dekat dengan Yesus. Karena Yesus adalah terang. Berarti kalau kita sering berdoa, kita sering berhubungan dengan terang. Tapi kalau kita tidak mau berdoa atau malas berdoa, maka kita menjadi gelap. Pikiran kita menjadi gelap. Maka perbuatan juga gelap, ucapan juga gelap. Ucapannya kata-kata yang kotor, melawan orang tua, berantem dengan teman-temannya, berantem dengan abang adiknya. Nah, jadi sebagai anak-anak Tuhan, jadilah tunjukkanlah dirimu bahwa kamu adalah anak-anak terang.